Tentunya kita alhamdulillah bersyukur sekali pada Allah Subhanahu wa taala di hari ini, hari yang mungkin saudara kita beristirahat dari kesibukan dunianya, mungkin dari pekerjaan dari Senin sampai Jumat, yang juga hal yang baik tentunya, dan menjadi kebaikan buat mereka dan keluarga. Dan alhamdulillah mungkin itu juga, atau orang-orang itu juga ada di sini yang hari-harinya dari mungkin Senin Jumat bekerja, dan sekarang Allah panggil ke sini, Allah hadirkan di tempat ini, di rumah yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu masjid. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dicatat Allah sebagai tambahan amal buat kita semua. Yang pertama adalah memakmurkan masjid Allah, dan kedua adalah memperbaiki diri kita, jiwa kita, hati kita, iman kita. Al-Quran, bahwa Al-Quran itu diturunkan Allah, wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Wa yuzakkihim itu maksudnya mensucikan jiwa, bahwa Al-Quran itu bukan sekedar dibaca seperti burung beo katakanlah yang tidak paham maknanya, tapi dia juga punya fungsi yang utama, yaitu wa yuzakkihim, mensucikan jiwa. Maka tentunya kita berharap, memohon pada Allah agar apa yang kita hari-hari kerjakan itu menjaga diri kita ya dari hal-hal yang merusak dan mengotori jiwa kita. Karena kita tahu bahwa ada musuhnya kita, yaitu iblis ya, yang selalu mengintai kita untuk membuat diri kita itu tidak baik ya. Tidak baiknya apa? Sifat, sikap ya. Bahkan bukan hanya pada manusia, kadang sama Allah, karena dia sangat tahu kelemahan kita. Iblis itu sangat tahu kelemahan kita. Jadi kalau ditanya siapa yang paling paham tentang diri kita, tentunya selain Allah ya, iblis, karena dia punya bank data sejak dari Nabi Adam. Jadi bank datanya Google kalah sama iblis. Jadi lemahnya Anda, lemahnya saya, lemahnya Mas April, teman-teman semua tahu banget deh. Makanya tanpa perlindungan dari Allah, dan kita minta perlindungan dari Allah, mustahil kita bisa terangkan. Tapi kalau kita betul-betul menjaga diri kita, teman-teman sekalian, hasilnya akan luar biasa. Kadang-kadang saya mikir berat jadi manusia itu. Jadi manusia itu berat. Tapi kalau kita menjadi manusia itu sesuai dengan perintahnya Allah, malaikat aja bisa sujud sama kita, gitu. Ya kenapa berat? Karena kalau malaikat kan asik, dia nggak ada nafsu, kerjaannya cuma ibadah doang. Kita kayak begini kan, baru saja zikir sebentar, astagfirullah, astagfirullah, ada teman lewat, lupa zikirnya, baru baca Quran sedikit, ada yang gangguin. Seperti itulah, belum lagi curhat-curhat receh bin remeh temeh yang berlimpah ruah dalam kehidupan kita, yang akhirnya membuat kita, sering saya bilang itu, kita tuh sebenarnya banyak orang di zaman modern ini, teman-teman sekalian, bukan sakit fisik sebenarnya. Terus Anda mau ngomong berarti mereka sakit jiwa, bukan jiwanya sakit, gitu. Ya, Anda dikumpul di sini, ini orang-orang yang sependeritaan sebenarnya. Coba tanya teman kanan kirinya itu, biasanya ada hal-hal yang sama yang dirasakan. Coba aja kalau nggak percaya, karena mustahil Allah dudukkan Anda di sini dengan orang sebelah kanan kiri Anda yang memang tidak sama dengan apa yang Anda rasakan, mustahil. Begitu memang kodratnya dan sunatullahnya. Jadi buku bersih itu bukan orang tadi apa tuh namanya, kalau Mas April bilang orang-orang yang lambungnya merana, ya apa namanya, mungkin lah ya. Tapi mungkin kalau bahasa saya mungkin ya orang-orang yang lambungnya perlu pencerahan gitu. Karena urusan kita itu panjang. Kalau kita sekarang Anda umur 20, 30, 40 seterusnya gitu ya. Kita ini kan bukan cuma sekedar hidup di masa sekarang, karena kita juga sudah pernah hidup di alam rahimnya ibu kita. Kalau sudah pernah hidup di alam rahimnya ibu kita, maka kita pasti akan merasakan sesuatu yang dirasakan oleh ibu kita. Contoh, Maryam, ya, manusia mulia. Ini saya ngomong terus atau dipotong? Ngomong aja dulu. Soalnya biasanya ngomong terus nggak ada talk show. Nanti dia nggak ada kerjaan, repot kan, sayang. Udah dibayar mahal lagi. Amplopnya tebel ya.
Ngomong dulu aja. Ngomong aja ya. Soalnya nanti yang lain pada marah kalau berhenti. Oh iya, saya ngomong dulu ya. Hentikan saya kalau sudah waktunya. Iya. Jadi Maryam itu, nih lihat pelajarannya. Maryam itu waktu mau lahiran ya, atau sedang hamil ya, kan dia merasa sedih kan, takut gitu kan. Nah pelajarannya apa? Ketika lahir dan sedang hamil dan takut sedih kayak begitu, apa yang Allah lakukan untuk Maryam? Apa yang Allah lakukan untuk Maryam saat itu untuk menghilangkan dan mengatasi rasa sedih dan takutnya? Kasih air. Hah? Dialirkan air. Dikasih air, ngawur. Ada di surat Maryam itu. Kan Allah utus malaikat Jibril. Iya kan? Untuk apa? Untuk ngasih tahu sama Maryam, Allah ngasih tahu sama Maryam melalui malaikat Jibril, jangan kau takut, jangan kau sedih. Apa pelajaran di sini yang kita bisa ambil? Ibu hamil itu jangan banyak sedihnya. Tidak boleh. Kalau dia banyak sedihnya, anak itu ngerasain. Itu pesannya. Dan urusan sedih itu sampai Allah utus malaikat untuk menghilangkan sedihnya Maryam. Berarti kan penting kan menghilangkan rasa yang tidak atau berlebihan, itu kan penting gitu ya. Nah nanti kita akan lihat apa hubungannya dengan tentunya dengan topik katakanlah kita hari ini. Semoga Allah sampaikan lisan saya khususnya untuk sampai ke titik itu ya, karena biasanya kita manusia ya seperti kita ini ya tentunya tidak akan lepas dari perasaan, emosi ya, apalagi kalau sudah sesuatu yang sifatnya berhubungan dengan prinsip. Saya jujurli. Jujurli. Itu bahasa anak sini tuh. Anak sini jujurli. Anak bambu apus maksudnya. Anak buah Pak Haiban. Jadi jujurlinya saya melihat ya banyak masalah-masalah yang ada hubungan dengan lambung ini nggak lepas dari itu gitu loh, terutama di kaum atau di wanita ya. Kenapa yang hadirin banyak wanita? Pasti ada sesuatu di situ kan. Iya. Kalau kayak gitu. Kenapa? Karena memang Anda adalah makhluk rasa, dan lambung itu mana balon kita? Balon, Mas. Oh di sini gitu. Nah, mana yang diisi air? Tidak ada. Oh nggak diisi air? Tidak ada. Yang merah diisi air. Oh ini nih. Oh ini ada. Oh. Dikit kali. Air. Jadi saya membayangkan lambung itu seperti sesuatu yang sangat sensitif gitu loh. Ya. Kan dia kantong gitu. Sini kita kan kantong. Dia nyerap, mengasimilasi kan. Fungsi dia itu kan banyak kan. Dia masuk makanan situ diolah sama dia segala macam, tapi dia sensitif sekali karena dia menggunakan rasa. Tapi dia ini Bapak sekalian terikat ya, ini analogi aja, terikat dan terhubung ke semua organ tubuh. Itu poinnya. Dan yang paling menguasai dia atau yang paling membuat dia itu bermasalah sebenarnya adalah rasa. Anda tahu kenapa sekarang banyak orang sakit lambung? Tahu kenapa? Nggak tahu. Mungkin bahasa kita stres, tapi bahasa lain semua dipikirin. Overthinking. Ya overthinking, semua dipikirin. Padahal dipikirkan nggak selesai-selesai. Akhirnya terjadi apa? Berontak dia. Ya. Dan yang jadi masalah adalah mikirnya itu sampai akhirnya ketika dia makan sesuatu, contoh apa? Saya kasih contoh apa? Cilok kayak dong. Nggak usah itu terlalu bakso lah. Nah ini gampang. Contoh gampangnya begini. Anda pergi atau seorang itu pergi ke suatu rumah makan atau warung bakso gitu kan, makanan favorit kan, ganggu cepet iya gitu. Terus makan di situ pakai gorengan pula misal,
Jadi saya sekarang itu cenderung Mas April, cenderung mendowngrade. Saya bilang, bah makanlah gorengan kalau itu membuatmu bahagia, makanlah. Tapi kalau mau naik level, ya pilihlah yang lebih baik sedikit lah gitu loh. Tapi daripada saya pusing, Satu bawang lele ya. serahlah dosisnya berapa. Kalau itu membuatmu bahagia, makanlah. Kata guru saya itu berdamailah dengan makanan, kata dia gitu. Tapi saya juga pengen kasih tahu, apa kasih tahunya bahwa urusan makanan itu dalam Quran itu kan dibahas sangat detail gitu loh. Sampai contoh nih, Maryam itu, saya nggak tahu itu sudah hamil atau belum waktu di mihrabnya itu. Kan dikasihkan sajian makanan dari langit gitu kan. Apa makanannya? Buah loh. Kok buah yang Allah kasih, kenapa nggak daging? Jadi kadang-kadang Quran tuh kalau kita duduk bentar, pelototin bahasa kita tuh buat mikir kita. Kemarin saya ada satu khutbah Jumat, ada kiainya di masjid itu ngomong, dia bilang bahwa kecepatan buruk itu melebihi kecepatan cahaya, kata dia begitu. Saya bilang iya aja dalam hati saya. Cuma saya mikirnya kan jam berapa atau pukul berapa Nabi itu berangkat dari Mekah ke Palestina gitu kan. Dari situ Nabi naik ke Sidratul Muntaha. Kan bisa dihitung tuh Mekah Palestina berapa jaraknya. Nabi sampai jam berapa, berangkat jam berapa, berarti kan tahu kecepatan buruknya. Kan gitu. Itu yang pertama. Terus naik ke langit. Kecepatan cahaya itu kan kurang lebih sekitar 300.000 kalau nggak salah. Kilometer per detik apa gitulah. Berarti waktu naik ke langit itu teman saya sempat ngitung. Dia bilang kecepatan buruk waktu dari Mekah ke Palestina itu belum kecepatan maksimal. Cuman 160 km per jam saja dia bilang. Dihitung sama dia. Karena kan masih ingat rumusnya kan V sama dengan S bagi T. Bisa masih ingat. Lupa ya. Ayo masih ingat. Terus kecepatan naik ke langitnya berapa? Kan bisa balik lagi kan cepat kan? Sampai lagi kapan lagi tuh? Malam itu atau subuhnya kalau salah gitu kan? Nah, itu pertanyaan lagi. Kan alam semesta itu terutama di langit itu kan panasnya luar biasa di sana. Ketika kita lihat gesekan kalau pesawat luar angkasa turun itu kalau Nabi pakai baju apa? Ya sekedar mikir-mikir aja, nggak apa namanya, nggak ada urusan sama iman. Tapi buat orang-orang yang astronom kayaknya keren itu dipikir kayak begitu. Makanya Islam itu masya Allah luar biasa, ya memberikan banyak hal. Nah kembali sini. Jadi ketika dia makan bakso katakanlah, tiba-tiba ini ilmunya di sini sebenarnya. Dia makan bakso, terus tiba-tiba setelah makan bakso tuh 2-3 hari kemudian dia mohon maaf misalkan mencret di hari. Apa yang terjadi sebenarnya dalam dirinya? Kalau sampai seandainya waktu dia makan bakso itu teman-teman sekalian dia setelah dia makan itu muncullah dugaan, curiga, suuzon sama warung bakso tadi, maka yang dia makan itu kan sebelah mungkin itu baksonya basi misalkan, sebelah mungkin bahasa kita biar gampang itu racun lah gitu kan, biar gampang ya makan racun itu trap 2 hari kemudian atau 1 hari kemudian katakan dia diare mencret, hilanglah racunnya karena dimencretkan. Oke? Tapi ada tapinya. Apa tapinya? Tapinya adalah waktu dia, jadi tubuh kita itu paket detoksnya tidak sepaket, paham ya baik-baik. Nah, apa ini kalimat ini telan dulu, paket detoksnya tidak satu paket. Apa itu paket detoks? Paket detoks jasad sama paket detoks jiwa nggak sepaket. Apa maksudnya gini? Ketika dia makan bakso itu, udah tuh mencret dia, keluar tuh racunnya kan. Tapi curiga dia sama warung baksonya kan belum hilang. Belum keluar itu. Nah gitu. Maksudnya gitu. Makanya bilang nggak sepaket, nggak langsung hilang juga. Buktinya apa? Katakanlah hari Senin dia makan bakso, hari Selasa dia mencret, berani nggak dia makan bakso hari Rebu? Nggak berani. Nggak berani. Itu baru satu warung.
satu bakso. Padahal bukan urusan baksonya, mungkin cabenya yang bermasalah atau mungkin perut dia yang lain. Yang muncul apa? Yang dia makan itu adalah makanan jasad berupa bakso yang bermasalah atau cabenya bermasalah, plus juga dengan suuzonnya dia terhadap warung bakso tadi. Itu baru satu warung. Kalau dia makannya berkali-kali beberapa tempat, yang terjadi apa? Berapa banyak sampah. Itu maksudnya. Emosi yang dia masukkan kemana? Sini. Wanita, karena karakternya adalah karakter dari sesuatu yang hidup. Anda kan diciptakan Allah dari tulang rusuknya Nabi Adam. Jadi dari benda yang hidup. Kalau Nabi Adam kan diciptakan dari tanah, benda yang mati. Maka urusannya dengan sesuatu yang hidup-hidup saja, dalam konteks itu di situ mungkin digambarkan dengan emosi, digambarkan dengan emosi. Sehingga apa yang terjadi? Urusannya nggak jauh-jauh dari perasaan, ya, nggak jauh dari perasaan. Dan itu bukan hal yang buruk dan aib, memang begitulah adanya wanita itu. Gitu. Laki-laki juga sama, karena ada bahasa di sini. Kalau bahasa saya belajar itu namanya apa ya? Tadi sempat saya catat itu antara emosional dengan apa tadi ya? Soalnya pelajaran ini, pelajaran baru. Mental sama emosional. Ini cuma sekedar perbedaan saja. Jadi kalau emosional itu cenderung orang-orang yang dia ada rasa, cuma di situ logika dia lebih kuat, sehingga nanti kalau seandainya bermasalah dia akan menggunakan fisik. Itu bisa pada laki-laki. Tapi kalau pada perempuan tadi mental dalam konteks ini cuma perbedaan istilah saja ya, yang akhirnya dia akan pakai alasan perasaan gitu kan. Contoh nih, seorang perempuan yang pengen beli jilbab warna hitam misalkan di sebuah toko, masuklah di toko itu, kemudian dia ditanya di situ bagaimana, atau jilbab hitamnya masih ada nggak? Terus kata yang jaga tokonya sudah habis. Biasanya Anda mau langsung putar balik arah untuk mencari toko lain, atau nanya dulu ke orang itu, coba dicari-cari dulu deh, masih ada nggak? Sedikit maksa. Iya, cenderung kayak begitu kan? Karena sudah sangat pengen untuk punya jilbab hitam, katakanlah begitu. Nah, jadi memang akhirnya yang terjadi ya Bu sekalian, numpuk semua di sini. Jadi masa transit makanan. Jadi Anda bayangkan ini satu benda, lambung gitu ya, dia terhubung dengan jantung, ginjal, rahim, segala macam. Padahal kunci dasarnya sebenarnya dalam apa yang saya pelajarin, kalau ininya benar selesai semua. Ya. Berarti tanda ini benar apa? Nih lihat, makan bakso sekali. Yang tadi bermasalah tadi kan, apa lagi disukain? Seblak, makan lagi, mencret misalnya. Masuk lagi suuzonnya, masuk lagi tet. Akhirnya masa transit makanan ini jadi lama di sini bukan karena dia udah mencret tuh, udah diare. Tapi sampah emosinya numpuk semua di sini. Sehingga gitu aja terus gitu. Jadi lambung itu dimulai dari emosi dulu dong. Iya. Yang pertama kali. Iya. Jadi kan kalau orang kan banyak bilang lambung itu karena saya makan pedas, saya makan bukan. Sepanjang Anda tidak ada. Baik, saya tanya sedikit. Program PPL yang kita buat itu, salah satu yang saya ajarkan kan bahasa saya, coba gila-gila sedikit lah saya bilang. Ada gila-gilanya bahasa saya itu kan. Apa itu? Saya suruh mereka peluk pohon. Saya bilang sama mereka, apa yang mau dipikirin? Peluk aja pohon. Asal jangan dilihat sama Satpol PP, saya bilang. Karena dipikir orang keluar rumah sakit jiwa, saya bilang. Saya bilang, apa dokter ngerjain? Saya kadang-kadang ngerjain. Saya peluk, ajak ngobrol, akhirnya ketawa sendiri, senyum sendiri. Karena zaman sekarang itu orang senyum tuh susahnya minta ampun, bahagia susah, senyum susah, semua dipikirin. Nanti besok gimana, anak gimana, suami gimana, semua dipikirin, numpuklah semua di sini. Akhirnya terjadi apa? Karena di sini ya nggak dilawat dengan proper, yang terjadi apa? Baik, saya tanya.
Ini akan kita lihat survei sederhana. Kita lihat siapa di sini, Anda jujur jawab ya, angkat tangan aja. Siapa di sini yang BAB-nya tiap hari angkat tangan? Setiap hari BAB. Ada 50% nggak? Kayaknya nggak ada dong. Nggak ada. Nggak ada kayaknya. Artinya makanannya numpuk kan di sini kan? Iya. Harusnya langsung keluar. Ya, harusnya keluar lah tiap hari. Kalau nggak keluar kemana dia? Iya. Makan 3 kali. Makan 3 kali kan? Iya. Makan 3 kali nggak keluar tuh Keluar makanan. juga. Ya. Jadi berarti tadi ilmu lagi tuh. Berarti bagaimana cara akhirnya yang terjadi apa? Karena semua dipikirin segala macam, akhirnya bukan membentuk tapi muncullah sebuah karakter atau sifat atau sikap baru, yaitu pelit. Yang sudah di dalam itu kok dikeluarin, gitu loh maksudnya. Jangan kau simpan, nah gitulah mungkin bahasanya kan. Apa gunanya disimpan? Bahasanya kan akhirnya pergi ke ikhlaskan sajalah. Jadi kalau secara begini, ini kan saya curut pasang, tadi itu banyakin air, itu kan numpuk di dalam lambung itu bukan sekedar numpuk, dia kan membusuk. Yang terjadi apa kalau membusuk? Maaf, aroma badan nggak bagus. Mohon maaf juga mulut kadang-kadang ketika dia gitu nggak bagus. Apa nggak? Gitulah. Kurang enak. Nggak enak gitu kan. Dengan badannya pun dia nggak enak. Kenapa? Banyak yang busuk di sini. Yang busuk sebenarnya apanya coba? Bukan makanan. Kau yang? Yang busuk adalah lama nunggu di situ tuh apa? Sampahnya. Sampah bakso. Sampah bukan sampah baksonya yang basi atau cabenya yang basi, bukan. Tapi sampah suuzon sama tukang baksonya. Itu satu, belum yang lain. Padahal sudah yang saya cerita kemarin ada gila-gilanya itu teman-teman ikut program PPL itu kayaknya belum banyak yang peluk pohon. Belum ada dong. Belum ada. Tapi mereka nggak peluk pohon, dengar saya ngomong peluk pohon itu senang dia. Senang ya. Akhirnya sekarang yang kemarin saya dapat informasi yang mereka nggak bisa makan apa sebelumnya tiba-tiba bisa makan. Iya. Kenapa? Selama ini dengan makanan itu Anda sudah suuzon dan sudah banyak sangkaan yang buruk tentang itu. Itu maksudnya. Tapi kan kita perlu kan? Perlu apa? Kita perlu menenangkan dia. Ya supaya takut, ya jangan buruk sangka sama makanan sama apa gitu loh. Itu poinnya. Sehingga karena kalau ditanya begini, berarti kan kalau ini misalkan ada makanan, sebelah mungkin ini bahasa perlambangnya nih si balon ini dalamnya ada air, sebelah itu makanan yang numpuk ya, nggak keluar. Ya, apa yang harus dilakukan? Ya udah tusukin aja. Tusuk itu apa? Ikhlaskan. Itu aja. Jadi obat overthinking, obat segala, ikhlasin aja, apa mau diapain? Ya termasuk juga kalau apa yang saya pahami dan pelajarin, itu juga tidak jauh-jauh urusan lambung itu dengan urusan kalau ditarik ke masa kecilnya dia atau masa pengasuhan dia, nanti perginya ke ayah. Ada hal-hal yang berhubungan dengan prinsip dengan ayah yang dia belum bisa terima, belum bisa ikhlaskan, sehingga itu menjadi beban buat dirinya. Itu yang saya pelajari. Mungkin itu yang kenapa itu kan itu dong ya. Apa tuh? Penyakit yang di lambung turunan dari orang tuanya karena itu tadi, karena ada masalah dengan ayah. Salah satunya begini ya, makanya dalam Islam Nabi itu punya gaya sendiri kalau memperlakukan anak perempuan atau istri beliau, karena perempuan tuh kayak begini nih, dia sangat fragile kali ya, sangat rapuh. Jadi kalau bahasa tegasnya di luar, tapi di sini dia bukan lemah lembut, tapi lemah lembut lentur. Contoh, ketika seorang anak nyampein sesuatu ya kepada bapaknya, nih saya bikin ini nih segala macam, atau ada karya segala macam, dan bapaknya itu tidak mampu menghargai itu, dan suatu ini warna nggak bagus lah, kamu bikin warna merah buat apalah segala macam. Akhirnya anak itu menyimpan suatu, mungkin ini bukan hal yang utama banget, tapi
Di situ ada prinsipnya dia, kenapa dia nggak dihargain, kata begitu. Dengan katakanlah dia sudah bikin gambar yang ada warna merah, bapaknya pengen warna biru, bagus sama warna biru deh. Itu bahasa kelenturan itu tuh harus dimiliki oleh laki-laki. Karena menghadapi makhluk seperti perempuan itu sangat sulit, sangat sulit. Karena Anda tuh wanita, makhluk paling unik di dunia. Ratingnya kanan, beloknya kiri. Kalau ada yang bilang ras terkuat di muka bumi gitu kan. Tapi aslinya tuh nggak gitu. Anda tuh lemah. Wanita tuh aslinya lemah. Maka itulah perlunya laki-laki melindungi Anda. Nah sekarang berubah fitrahnya. Ya. Si perempuan mengambil alih kerjaan laki-laki atau peran dan sikap laki-laki, laki-lakinya mengambil alih atau bersikap seperti perempuan. Begini, saya ngomong gini nih, so takut menyinggung. Anda di sini yang punya suami bekerja dan gajinya dikasih sama Anda, semuanya balikin. Ya. Nah dulu, jangan protes dulu. Balikin, karena urusan keuangan di keluarga itu urusan laki-laki. Gak ada ceritanya perempuan ngurus itu. Kan Anda suuzon kan, nanti kalau kawin lagi dia gimana? Macam itu kan, pikirnya kan. Itu aja dipikirin. Contoh ya. Sehingga akhirnya apa? Balik. Apa ya? Dia itu dikasih kesempatan menjadi pemimpin dan rujulah yang benar sebagaimana Quran nyuruh gitu loh. Makanya kalau Anda buka kitab Arab, ada kitab bahasa Arab juga, Ar-Rujulah fil Quran. Ar-Rujulah fil Quran. Di situ jelaskan kata-kata rujulah seperti apa, termasuk juga urusan salah satu keuangan. Minta sama dia. Minta apa? Nih, RAB ku sebulan begini, uruslah keuangan keluarga ini. Anggaranku sebulan sebegini. Abi, ayah, papa, abang. Gitu. Supaya dia jadi pemimpin. Akhirnya apa? Nggak terjadi itu kan. Maka jadilah manusia-manusia atau laki-laki yang hidupnya penuh dengan penindasan istrinya. Gitu. Ini yang banyak tersangkanya ya sih. Maksudnya bilang balikin sama dia. Gitu. Akhirnya saya tuh kadang-kadang susah ngomongin itu, sensitif soalnya. Nanti Anda baper, tensi naik pula. Enggak lah ya, kayaknya muka-mukanya sudah mulai ceria. Banyak pohon sini nanti, peluk lah itu pohon, ngobrol sama dia. Sehingga nanti apa? Contoh nih, ketika sang suami mau makan, ya, ayah atau mas, papa makan apa? Terserah mama aja, atas nama kasih sayang. Saya bilang orang begini puluhan tahun begitu aja. Gue punya sikap gitu loh. Pengen makan ikan, ngomong ikan. Setiap hari misalkan istrinya pengen makan bakso, kalau ditanyain ikut aja terus dia. Sehingga dia makan bakso tuh dengan bakso yang penuh dengan penindasan buat dirinya. Lambungnya sakit, akhirnya ginjalnya bermasalah, karena ginjal itu organ yang hubungannya dengan penganiayaan dan penindasan. Kata guru saya begitu. Jadilah laki-laki gitu loh. Nah gitu, jadilah perempuan. Nah, perempuan itu fitrahnya apa? Jangan masuk ke area laki-laki, laki-laki jangan masuk ke area perempuan. Anda baca surat An-Nisa, salah satu contohnya. Sehingga nanti apa? Ini nanti urusannya sama ini juga, prinsip segala macam. Kalau nggak ada sesuatu yang sifatnya prinsip yang apa, kita udah ikhlaskan aja lah. Sembuh ini, beneran. Bahagia aja lah. Mau kayak apa? Toh juga kita bukan hidup buat di sini kok. Akhirnya lama-lama lepas satu demi satu ikatan-ikatan itu. Ikatan maksudnya ikatan perasaan yang membebani ini. Tiba-tiba BAB-nya mulai tiap hari lancar, kasket lambungnya sudah nyaman, tenang, gitu. Ini jadi bagian rumah tangga kayaknya, bagian lambung. Ya karena ya gitulah. Kalau tadi sama ayah itu ada pengaruh ke lambung, kalau sama suami gimana dok?
Sama tadi apa tuh namanya kan sampah emosi tadi. Karena dia kan karena si lambung ini adalah organ asimilasi, ya, organ yang mencampur semua di situ, diaduk semua di situ kan. Ya, yang diaduk itu kan bukan cuma vitamin A-nya, vitamin C-nya, enzim, enggak, semua diaduk di sini. Gitu. Makanya sering saya bilang ketika Anda memakan sesuatu, ya, atau kita dikasih makan sesuatu, kalau Anda mau makan, makan aja. Nggak perlu dicaci, nggak perlu dipuji, bahkan makan aja. Supaya apa? Supaya memang dia menjadi sebagaimana dia difungsikan makanan tadi untuk kita. Contoh nih saya kemarin pas lagi ada jadwal ngaji, ada teman-teman beli cilok. Kata ini cilok enak lah, dan beda sama cilok biasa. Gitu. Saya nggak berani makan. Kenapa? Karena suuzon saya masih banyak sama cilok itu, karena saya pernah punya pengalaman yang buruk tentang cilok. Tapi saya tidak merasa rugi dan bersalah gitu. Kenapa? Ya makanan yang di luar cilok juga banyak gitu. Jadi kalau Anda pengen makan cilok, ya makan aja kalau mau makan. Tapi kalau kasih ke saya, ya saya kalau ada buah, saya beli buah aja deh gitu loh. Milih kan gitu, sehingga tetap damai. Jangan sampai misalkan nih, aduh ya Allah gitu kan. Ini contoh ya. Saya kadang-kadang lihat masjid-masjid yang undang saya itu, kalau ada Zaidul Akbar datang, snacknya beda itu. Makanlah mereka tuh kan, kadang-kadang saya pengen lihat wajah mereka tuh waktu makan itu merana, tertindas atau nggak bahagia gitu loh. Gara-gara Zaidul Akbar semua nggak ada minyak, dia makan jagung rebus, ya Allah, berat betul dia makan itu kan. Buat apa? Gitu. Kalau mau yang makan, sehingga ininya itu teman-teman sekalian itu nggak penuh dengan tadi, sampahnya itu nggak penuh gitu loh. Buat apa disimpan? Ngomong, apalagi tadi saya katakan sebenarnya dalam Islam tuh banyak sekali Mas April cara untuk membersihkan ini sebenarnya, lambung ini. Paling gampang yang puasa itu kan cara paling mudah untuk mendetoks tubuh secara umum, pencernaan, sama mendetoks pikiran. Coba lihat, kok bisa mendetoks pikiran? Orang puasa kan dilarang fitnah, dilarang bohong, dilarang ghibah, dilarang ngomong yang gak penting. Akhirnya terjadi, diem aja deh. Nah, diem itu salah satu cara yang paling mudah sebenarnya untuk apa? Untuk menenangkan sistem tubuh kita. Diem aja, gak usah banyak omong. Dan Nabi sudah sampaikan, kata Nabi kan, berkatalah yang baik atau yang buruk. Itu. Sehingga dia lama-lama dia tenang gitu. Makanya kadang saya pikir nih orang zaman sekarang nih ya, tadi saya bilang itu ya, apa ya, seperti kurang bahagia ya. Jadi kalau bahasa saya itu ya ada kata Nabi itu begini, ketika Nabi keluar setelah sholat di Masjid Nabawi pagi-pagi, beliau ke rumah istri beliau ya, lalu ditanya, hari ini ada makan nggak? Hari ini ada makanan nggak? Tanya sama istri. Terus ada dalam satu riwayat itu sebutkan nggak ada, Rasulullah, hari ini nggak ada makanan. Terus Nabi bilang apa? Ya kayak gitu aku puasa. Sesederhana itu hidup itu. Gak usah dibikin ribet-ribet ya, supaya ini tidak tersiksa, tidak merana. Sehingga nanti kalau sudah kayak begini ya, salah satu indikator bahwa perut kita, lambung kita itu baik adalah Anda sudah mulai rutin BAB-nya tiap hari. Berarti pelitnya sudah dibuang, suuzonnya sudah dibuang, bencinya sudah mulai hilang, lambungnya sudah mulai damai. Dan ketika misalkan saya tuh nggak bisa minum kopi loh, mulai kayak begitu, Bapak Ibu sekalian, muncullah kebahagiaan dalam perut. Dan nanti baru kita ngomong fisiknya kayak apa, secara jasad dia mulai nyaman, tenang gitu ya, nggak ada perlu dikhawatirkan. Kata Allah itu kan orang-orang yang mengatakan Rabbunallah summastaqamu wala khaufun alaihim wala hum yahzanun gitulah. Orang-orang mengatakan Tuhan kami adalah Allah dan mereka istiqomah, kata Allah di situ nggak ada takut lagi, nggak ada sedih lagi. Gitu. Jadi jurus nomor 1 adalah ikhlasin dulu. Ikhlasin. Buang semua yang ada dalam hati, suzon, semuanya dibuang dulu gitu kayak. Tapi Anda perlu media kan?
Anda perlu media untuk menyalurkan itu. Ya, Pohon tadi. salah satunya. Atau yang lucu-lucu, dokter ada nggak yang gila-gila begitu? Oh, banyak. Saya kalau ceritain Anda mungkin bingung gitu loh. Tapi para sahabat itu sering mereka sendiri. Saya nggak baca mereka dialog sama pohon itu enggak gitu kan. Tapi maksudnya kayak yang saya tulis terakhir itu Abdullah bin Rawahah itu kan waktu perang Mu'tah itu kan takut, mau perang takut, muncullah takutnya. Tapi karena mereka tahu cara menghandle jiwa mereka, ngobrol lah mereka dengan jiwanya. Itu yang saya tulis itu. Dia bilang begini, wahai jiwaku, kata dia, kalau kau tidak mati di sini, kau pun akan pasti mati di tempat yang lain. Tapi kalau kau mati di sini, kau pasti matinya mulia. Karena perang di jalan Allah. Ngomong sama jiwanya. Yang pertama itu, wahai jiwaku, apa yang membuatmu membenci surga hari ini? Ngobrol, gitu loh. Makanya jiwa tuh perlu diajak ngobrol. Ya, kata ada yang saya tulis itu juga. Saya bilang itu ada guru saya itu asam uratnya 11 loh. 11 itu sakitnya minta ampun. Tepuk sama dia. Dia bilang gitu kan, udah jangan baper. Kamu gitu doang. Habis itu dia makan, beliau makan apa, duren atau apalah gitu-gitu. Antang-antang aja. Dan hilang nyerinya. Ya untuk orang yang punya kemampuan dialog dengan tubuhnya sih oke. Cuman nggak bisa juga diterapkan di semua orang sih ya. Tapi kalau kita sudah mulai itu, coba Anda cari apa ya, kira-kira jiwa Anda tuh butuh kebahagiaannya apa. Coba dicari itu. Nanti itu akan membuat lambung itu akan tenang, bahagia. Gitu. Jadi mungkin kalau misalnya semua sudah dirilis tuh, sampai emosi dirilis, semua pikiran ditenangkan, lambungnya tiba-tiba sembuh sendiri tanpa minum apapun. Iya, karena tubuh kita kan punya kemampuan self healing, punya. Itu saya sangat yakin, dari dulu saya sudah sangat yakin. Dia akan sembuh sendiri, dia akan memperbaiki selnya sendiri. Saya bisa ngomong ini gara-gara apa atau karena apa ya? Karena memang Nabi pun sudah sampaikan tentang hadis kolbu, nggak perlu saya jelaskan lagi kan, bahwa sehatnya jasadnya kita ini, tangan, kaki, organ, itu kan gara-gara ini. Hati. Kan begitu, Nabi sudah jelaskan. Ini cuman kita nggak ngerawat ininya. Ini nggak dibikin bahagia. Apalagi kita tuh kadang-kadang apa ya? Introvertnya orang, dia butuh sisi ekstrovert. Percayalah. Dia bilang, saya males ketemu orang, saya lebih baik tinggal di apartemen. Katakanlah begitu, nggak ketemu orang. Tapi percayalah, Al-Quran sudah bicara manusia itu makhluk sosial. Se-ekstrovert-ekstrovertnya orang, dia butuh introvert untuk berdiam diri, nggak ketemu orang. Ya, makanya dalam kaidah perlambungan ada dua kaidah tuh. Kaidah pertama ada namanya under acid. Under acid itu apa? Orang yang asam lambungnya rendah. 60% orang yang ada sekarang ini ya, di zaman sekarang ini kebanyakan itu under acid. Itu yang pertama. Yang kedua adalah over acid. Over acid itu apa? Over acid itu orangnya asam lambungnya sudah bukan tinggi, cuman di atas rata-rata. Apa ciri paling gampangnya? Ciri paling gampangnya kalau orang under acid, maka dia tidak bisa telat makan, tidak bisa perutnya kosong. Itu under acid. Oke, Allah menciptakan sudah kayak begitu, dua jenis. Kalau over acid, dia makan pagi bisa bertahan sampai sore bahkan malam, itu over acid. Nah, di dunia sekarang, semua di dunia kesehatan sekarang, semua orang dianggap over atau under? Over. Padahal orang under itu, ya, obatnya apa? Suruh makan. Teman-teman di PPL yang saya buat itu kan sudah jelas kan? Suruh makan. Suruh makan. Obatnya apa? Makan. Supaya apa? Supaya lambungnya bekerja dengan baik. Asam lambungnya bekerja, enzim bekerja, sehingga itu yang saya bilang akhirnya tubuh memperbaiki diri sendiri. Cuman apa kata kuncinya? Eat right, makan yang benar. Itu kuncinya. Jadi orang-orang yang asam lambung itu saya suruh makan apa? Kalau Anda mau makan karbo yang benar lah. Ya, jangan makan karbo olahan yang nggak ada serat di situ. Nah, dia poin satu serat. Oke. Maka saya bilang sama mereka, makan umbi-umbian. Kalau makan nasi, cari nasi yang ada seratnya. Kalau nggak, kasih lemak di nasinya. Misalkan kasih visio, kasih zaitun. Itu poinnya. Jadi under acid sama over acid. Kebanyakan kita ini adalah under.
Sehingga obatnya apa? Anda, berarti kalau orang under, apa yang terjadi? Semuanya akan under. Apa under maksudnya? Tensi Anda akan under, gula darah Anda akan under, tiroid Anda akan under. Under maksudnya low semua. Itu sunatullah kayak begitu. Low semua dia, gulanya low, tensinya low, maka dia akan ngomong, saya tuh tensi saya nggak pernah di atas 100 loh. Gitu. Rata-rata 90, 70, tapi dia bisa beraktivitas. Gitu. Itu orang under. Maka apa? Caranya gimana? Hiduplah sebagai under, jangan hidup sebagai over. Paham ya? Maka orang under obatnya apa? Jadi orang under itu kalau dia nggak makan atau kurang makan, telat makan, itu sakit lambungnya, itu bukan sakit mah kalau saya punya bahasa. Itu dia butuh makanan. Kemarin ada saya punya apalah ya, karyawan lah, tukang rumah itu. Kita beli mesin air. Ya. Ketika sudah under, maka semuanya akan under. Itu bisa terjadi pada semua orang, ya. Nah, dia beli mesin air buat pompa dorong. Udah bagus dicek. Sejam lebih nih orang, kenapa nggak selesai kata saya. Pergilah saya naik ke atas tanya, Mas ini apa masalahnya? Nggak tahu Pak, dia bilang. Saya cek ini nggak ada segala macam. Anda tahu apa yang saya kerjakan? Saya kasih dia makan. Setelah saya kasih dia makan, langsung selesai. Wallah ini kejadian beneran. Hipoglikemik itu, orang under akan hipo juga. Hipo itu turun gulanya. Itu mikir susah. Maka jangan banyak mikir ketika sedang lapar. Ketika lagi lapar ngapain? Makan. Artinya orang under, orang yang hipo kalau bahasa kita itu, ketika dia misalkan nih, kan saya bilang tadi gulanya turun, asam lambung turun, semua turun tuh. Bukan turun, rendah. Tiba-tiba gula darahnya naik. Itu normal nggak? Nggak normal. Berarti orang ini gara-gara apa kira-kira? Kebanyakan makan. Kebanyakan makan, yang dimakan bermasalah. Maka kalau bahasa kita itu tersesat dalam dunia permakanan, bahasa gitulah, tersesat tanda kutip. Sehingga itunya apa? Kaidahnya apa? Makanlah sering tapi sedikit. Itu kaidahnya. Jadi orang under, orang itu bisa makan tuh 5 sampai 7 kali sehari tanpa berat badannya naik kalau sekali makan tidak banyak. Sehingga nanti lambungnya damai. Apalagi dimakan bener, ada serat, ada karbonya segala macam. Gitu. Apalagi di situ kita masukkan katakanlah misalkan ada enzimnya, ada bakterinya katakanlah kayak begitu. Karena aslinya lambung kita itu suka dengan yang baik-baik aslinya. Saya ceritain ya. Saya ceritain. Orangnya ada nggak? Orangnya ada nggak? Orangnya ada, tapi di luar. Nggak apa. Tapi diam-diam. Kemarin ada beberapa waktu staf saya di kantor itu kena gangguan jin. Ya, kena gangguan jin. Yang menariknya apa? Waktu dikasih kurma ajwa, nolak jinnya. Nolak. Jangan katanya. Waktu kita tanya, nama kamu siapa? Dia jawab Kunti. Jadi Kunti. Gak pakai lanak ya, Kunti saja. Di kurma itu berat dia makannya, kurma ajwa. Jadi kalau Anda pengen tahu ada jin apa enggak, makan tuh kurma. Kalau Anda ketakutan, berarti ada masalah. Kalau saya makan aja. Kenapa? Kurma itu salah satu, kata ulama ya, salah satu makanan yang bisa memperbaiki hati, bukan liver, hati, kolbu. Itu kurma. Terus kita kasih lagi dia air madu. Takut dia. Gak mau diminum air madu itu, racun buat mereka. Jadi semua makanan baik, apalagi disebutkan Allah, disampaikan Nabi, itu racun buat mereka. Gitu. Jin itu memang suka dengan makanan yang tidak baik. Gitu. Berarti kalau kami banyak makanan yang nggak sehat, berarti nggak cukup. Terus banyak jin emosinya banyak.
jin baper, jin benci, jin apa lagi tuh? Jin hasad, gitulah. Yang paling dia takut apa coba? Waktu saya bilang sama orang kantor, ambilin daun bidara, saya bilang. Takut dia, panggil, dok, jangan, kata suara udah berubah, bukan suara asingnya beliau itu. Yang menariknya satu lagi, lucu itu. Kan teman saya itu udah, bukan saya ngerukyah, karena memang saya nggak ahlinya, bisa tapi saya nggak ahlinya. Dia tanya sama si mbak itu waktu dia kena itu, kamu tahu nggak bapak jenggot itu siapa? Nanya saya, bapak yang berewokan ngomong juga. Dia kata, tahu lah, itu kan yang biasa ngajak hidup sehat itu, dibilang. Kata dia gitu. Kalau orang hidupnya sehat, ibadahnya kan bagus, itu nggak suka saya sama dia. Wih, saya bilang berarti saya dikenal juga di dunia mereka. Ceritanya begitu. Gitu Mas April. Jadi yang pertama kita rilis emosi, terus kita cari tahu dok ya, kita tuh hipo atau hyper gitu ya. Under atau over. Tapi saya yakin Anda kebanyakan under. Oh, Nggak kuat kalau telat makan nggak kuat. Betul kan? Coba di sini. Rata-rata tuh nggak bisa lambungnya kosong. Itu bukan sakit kalau saya. Ya, terserah dunia pengobatan sekarang ngomongnya itu orang mah terserah. Tapi saya bilang itu cuma butuh nutrisi. Kata kunci nutrisi aja, asal makannya benar. Nah masalahnya ketika perutnya kosong, yang mohon maaf ya, dimakan bakso, cilok segala macam, itu yang dimakan adalah karbo olahan. Itu masalahnya. Anda nggak makan serat, sedangkan Anda butuh serat. Kalau karbo oke, silakan makan aja, bagus, tapi karbo yang benar gitu ya. Kata kuncinya tuh di situ serat. Makanya masukin dalam lambung itu serat ya. Serat tuh contohnya apa ya? Banyak umbi-umbian tuh kan serat, atau mungkin misalkan apalagi tuh rumput laut, lidah buaya itu kan serat tuh. Buah-buahan tuh serat. Ya, maka sering kadang-kadang bukan bingung sih, kadang-kadang mikir gitu ya. Kayaknya kaum wanita tuh Anda perlu banyak makan serat. Saya coba hubung-hubungkan aja. Tahu kenapa? Ini hadis jangan bikin baper. Ya, terima saja apa adanya dengan ikhlas. Ya, semoga Anda bukan orang di situ yang termasuk. Nauzubillah. Kata Nabi SAW bahwa sebagian besar penghuni neraka itu kan wanita, ya kan? Tidak apa-apa. Semoga bukan kita. Orang-orang kafir aja itu. Ya. Terus Nabi bilang begini, karena begini, terus akhirnya ada Nabi sampaikan kepada dalam hadis itu, ingat saya, Nabi katakan, oleh karena itu wahai wanita, beristighfarlah kalian dan bersedekahlah. Gitu ya. Sedekah itu kan obat buat bakhil, obat buat takut, pelit, gitu loh. Nah itu kan sesuai dengan karakter orang-orang, mohon maaf, introvert. Dan wanita tuh memang bagusnya introvert. Introvert itu apa? Gak usah banyak-banyak keluar rumah, di rumah aja, karena memang kemuliaan itu di situ, gitu. Jadi kalau Quran itu sudah memberikan pedoman yang sangat jelas tentang itu, supaya apa? Supaya hati itu terjaga, perasaan terjaga, emosi terjaga. Itu sebenarnya. Ya, sehingga buah itu menurut saya memang cocok sebagai lambang serat gitu loh. Untuk apa? Supaya mungkin kalau dalam konteks perasaan atau emosi, ya berarti orang-orang yang bakhil itu termasuk juga bakhil untuk pelit untuk mengeluarkan apa yang sudah masuk ke dalam dirinya, maksud saya begitu. Sehingga tadi kan BAB-nya nggak tiap hari, jadi mutus serat. Gitu. Nah kalau serat sudah muncul dan sudah kita masukkan dalam diri kita, maka yang pertama kali akan berbahagia siapa? Kenapa di lambung? Kenapa lambung? Karena bakteri-bakteri di lambung kita tuh sangat suka dengan serat. Dan salah satu serat terbaik itu sumbernya dari kurma. Itu. Serat terbaik kurma. Ya, jadi kurma tuh makanlah tiap hari, tapi jangan berlebihan. Jadi ketika orang, mohon maaf ya, dia kemudian dia makan kurma atau dia makan apa, tiba-tiba gula darahnya naik, itu kebanyakan itu. Kebanyakan. Maka perbaiki itu dosisnya atau mungkin jumlahnya. Seperti itu. Jadi dari perasaan, terus kita lihat kita itu under atau over. Kalau over tuh gimana dok? Kalau kan sebagian kecil over tuh. Kalau over ciri-cirinya apa? Gak perlu banyak makan.
dia bertahan aja dengan sedikit makan dia gitu. Apalagi dia punya kapasitas jiwa yang sangat kuat dan bisa berinteraksi dengan sesuatu lebih lama tanpa dia mikir makanan. Contoh, saya punya guru itu kalau sudah baca kitab pagi itu siang dia nggak ingat makan, bahkan sampai sore, bahkan kadang-kadang istrinya nyuapin, dia nggak ingat makan lagi. Buku itu maksudnya, itu kemampuan jiwa dia untuk menyerap sesuatu yang sifatnya di luar fisik, itu sangat powerful lah. Sebenarnya dalam Islam sudah ada itu tuh kayak, cuman kita belum bisa, masih jauh banget. Contoh nih, kata Nabi apa? Dijadikan kepadaku kebahagiaan dan kata apa ya, kecintaan, keceriaan itu dalam sholat. Pernah dengar itu? Ya. Baik, coba begini. Saya nggak tahu kita sudah punya kapasitas, kalau belum coba ada, tapi kalau sudah, masya Allah luar biasa. Kalau ada masalah, sesuatu yang menggelisahkan, nggak enak hati, jiwa, perasaan, sholatlah. Cuman kita nggak bisa, masalahnya kita belum bisa menikmati sholat, itu masalahnya. Kita nih masih oke lah sekarang, dok saya sudah makan sehat nih, saya sudah makan ini segala macam, udah bahasa jeseran banget lah gitu kan. Itu secara fisik. Pertanyaannya secara syariat sudah belum? Maksudnya apa? Ketika sholat, dia baca Quran, dia bisa menikmati itu jauh lebih dahsyat daripada makanan tadi. Oh itu keren kalau bisa tuh. Masya Allah itu kalau bisa dilakukan itu luar biasa. Bahkan ayat-ayat Quran itu seperti makanan buat mereka. Itu. Makanya kan kalau dalam bahasa Quran ya, bahasa Quran itu saya pernah dapat dalam suatu kajian itu kan, kalau saya baca alif lam mim, apa yang Anda rasakan? Apa yang Anda pikirkan? Bengong aja kan? Sama kayak saya, bengong aja. Tapi kalau orang Arab yang paham bahasa Arab ya, itu luar biasa efeknya. Kenapa luar biasa? Baik, Anda tahu suku atau daerah mana di Indonesia nih yang jago mukir? Jepara kan? Orang Jepara dikasih kayu gelondongan, kayu jati gelondongan, dia sudah punya pikiran ini jadi kursi, meja, bed segala macam. Itu orang Jepara dengan kayu jati tadi. Saya nggak kepikiran. Alif lam mim itu bagi orang Arab yang paham bahasa Arab itu seperti kayu gelondongan jati itu. Jadi harta yang luar biasa. Itu maksudnya. Ya, semua bacaan Quran itu kan sebenarnya adalah harta karun yang luar biasa. Itu takbirnya kita. Itu masya Allah kalau menikmati luar biasa itu bagus sekali. Maunya ketika Anda suka misalkan sebulan mungkin suka dengan apalah salad atau gado-gado, makanan enak buat kita dan sehat, kita bisa makan itu pelan-pelan. Nah harusnya di bab sholat juga atau ibadah juga di situ. Cuman kita masih kejauhan, belum sampai ke situ gitu loh. Contoh nih, lagi sedih misalkan, apa sarapan sedihnya, apa makanan sedihnya? Dalam sebuah riwayat itu ada disebutkan Aisyah radhiyallahu anha itu pernah disebutkan ketika lagi malam itu ada satu sahabat lewat depan rumahnya, terdengarlah suara Aisyah sedang membaca Quran dan yang dibacakan dari malam, tengah malam sampai menjelang subuh, satu ayat doang dibaca sama beliau radhiyallahu anha. Ayat itu bunyinya apa? Qala innama ashku bathi wa husni ilallah. Itu aja terus gitu. Jadi masya Allah kan. Jadi kalau udah kayak begitu tuh kita tenang kan. Makanya kalau tadi Anda tahu tentang atau mungkin tadi menyimak apa yang saya sampaikan di awal tadi, surat yang saya bacakan tadi surat Al-Fat kan. Huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Dialah Allah menurunkan ketenangan. Karena ketenangan itu tidak akan bisa kita dapatkan kecuali Allah yang memberikan. Tidak bisa. Mustahil. Sepanjang masih ada sampah di dalam jiwanya, dalam badannya, ketenangan itu tidak akan bisa kita dapatkan secara sempurna. Ya, makanya ketika kita berhadapan dengan makanan, hal segala macam itu ya mulai itu disisihkan, ya hal-hal tadi itu sehingga apa? Ketenangan. Takut juga hal yang menjadi momok luar biasa. Sekarang orang takutnya luar biasa loh, takut sekali.
Para ulama itu kalau mereka berhaji, salah satu doa yang mereka sampaikan ke Allah di Arafah itu adalah, ya Allah jangan jadikan ini haji terakhirku. Jadi beberapa ulama itu akan ada yang puluhan kali berhaji tiap tahun, ya. Karena itu salah satu ibadah yang sangat maksimal pahalanya, ya. Bahkan disandingkan dengan jihadnya kita zaman sekarang itu haji. Masya Allah, ya. Dan ketika kita berhubungan dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah, letakkan semua logika, matematika, akal, dan semua yang membuat kita itu takut untuk meminta, letakkan semua, ya. Supaya apa? Supaya kita menyadari diri kita bahwa kita itu berhadapan atau memiliki Rob yang maha kaya, maha memungkinkan, maha menjadikan sesuatu sepersekian detik sangat mudah bagi dia. Jadi adabnya kita dengan Allah pun harus kita perbaiki. Kadang-kadang kita merasa bahwa kapan dikabulinnya, belum dikabulinnya, itu urusannya Allah saja, ya. Tapi kalau kita sudah yakin dengan siapa kita berhadapan dan besarnya Allah kayak apa, kita paham, ya. Kita kadang-kadang bertakbir tapi nggak ngerti besarnya Tuhan kita itu kayak apa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, seterusnya, ya. Cuma bertakbir, cuman kita nggak ngerti Tuhan kita itu besarnya kayak apa. Jadi kalau kita baca di hadis itu, Masya Allah, ya. Makanya Nabi Musa itu ketika mau melihat Allah nggak sanggup. Kau tidak akan sanggup ya Musa, kata Allah. Nggak sanggup. Nabi Musa paksa dan akhirnya Nabi Musa pingsan. Yang bisa mengakses Allah di dunia ini, kita ini hanya hati. Jasad kita nggak bisa akses, ya. Makanya kita diperintahkan Nabi kita alaihissalam untuk apa? Untuk menjaga hati, untuk bisa tersambung dengan Allah. Ya muqallibal qulub, ya musarrifal qulub, kan gitu kan? Itu doa koneksi kita sama Allah. Sehingga ada momen-momen tertentu kita membaca Quran, kita sholat, kadang-kadang kita tidak paham, atau kita baca Quran kita tidak paham artinya apa, tiba-tiba kayak tersentuh kita. Itu hati kita sedang diisi sama Allah sebenarnya dengan apa yang ada dalam Quran tadi, ya. Dan itu bisa jadi tiap orang itu beda-beda. Ketika bicara tentang ayat orang tua tiba-tiba nangis, ketika bicara tentang ayat peperangan dia nangis, ketika bicara tentang ayat dosa dia nangis, ya. Maka rasa itu yang kita munculkan, sehingga nanti pada akhirnya jamaah sekalian, yang akan tenang itu adalah jasadnya kita, dan yang akan bahagia itu jasadnya kita, termasuk lambung ini salah satunya. Tidak ada perlu dikhawatirkan. Apa yang mau dikhawatirkan dengan wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur, kata Allah. Main-main doang. Dunia ini nggak ada apa-apanya, ya. Maka salah satu kaidah yang paling baik dan beberapa yang saya dapatkan dari ulama itu, ya, bagaimana cara tentang hidup itu akan lebih baik, lebih bahagia. Kata kunci cuma satu, husnuzon billah. Baik sangkalah sama Allah. Baik sangkalah. Hidup kita ini ada yang ngatur gitu loh. Baik sangka. Supaya apa? Supaya nggak overthinking, nggak stres, overstress, apalah itu nggak ada. Orang hidup kita diatur. Apa yang perlu kita khawatirin? Rezeki semua diatur. Mati pun kita sudah ada jadwalnya. Gitu loh. Sehingga setan nggak sempat masuk. Sehingga hari-hari kita itu apa? Senang aja, bahagia. Ada ujian, ada masalah, ada, tapi tetap senyum aja deh. Ya, kalau bahasa itu ibtasim, senyum aja. Ada masalah, senyum. Dapat nikmat, senyum. Dapat ujian, senyum, itu aja. Gitu. Karena kita nih, ujian yang kita dapatkan, masalah yang kita dapatkan tidak ada apa-apa dibandingkan ujiannya para nabi dan rasul. Salah satu sahabat itu pernah memegang badannya Nabi SAW ketika sedang demam. Dia bilang apa? Kayak megang besi panas. Saking demamnya para nabi, rasul itu, Nabi Muhammad khususnya, itu di atas rata-rata demamnya kita. Jadi ujian-ujian kita semua ini, ya udahlah, tenang aja lah, pasti selesai kok. Gitu. Sehingga yang terjadi apa? Ya lambungnya tenang, lambungnya ceria. Kita bisa senyum, gitu. Gak ada perlu dikhawatirkan, ya, seperti itu. Ini kenapa jadi diam begini? Kerenyuh gitu. Siap. Jazakallah khair Ustaz Dr. Zaidul Akbar, Masya Allah. Hari ini mudah-mudahan berkah ya. Jadi banyak malaikat turun di sekitar kita dan mengaminkan semua doa-doa yang tadi dipanjatkan oleh ibu semua. Baik, mungkin karena waktunya terbatas, kita buka
tanya jawab, tapi satu penanya aja kali ya, satu penanya langsung si itu. Langsung aja ke Ibu. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua Ustaz dan keluarga yang ada di masjid ini selalu memberikan rahmat dan ya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, saya sebelumnya menderita kolesterol yang sangat tinggi Ustaz, tapi tidak pernah di atas 300. Cuma begitu saya mengenal dan memfollow Instagram DSL 5 tahun lalu, saya menerapkan pola Ustaz. Alhamdulillah saya sudah tidak ada kolesterol Ustaz. Cuma beberapa tahun ini sekitar 3 bulan sampai 6 bulan terakhir ini saya rutin itu membuat infus water rumah atau minggu saya lihat di Instagram Ustaz. Tapi 2 bulan terakhir ini bangun saya terlalu menurut menurut saya Ustaz, dan pengaruh maaf sebelumnya ke haid saya hormon, jadi tidak terlalu Ustaz, jadi 2 kali dalam sebulan, biasanya siklusnya 21 hari, sekarang terkata 15 hari. Apakah itu tanda-tanda saya menopause? Sebab turunan dari ibu saya di bawah 40 tahun sudah menopause Ustaz. Dan mungkin saya ingin lihat apa yang harus saya lakukan lagi ke depannya, karena jumlah saya terlalu cepat Ustaz, turun selama sebulan 5 kilo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik, ada banyak sebab ya kalau berat badan itu turun. Kalau dari sisi yang ringan dulu, biasanya orangnya sudah sangat mengurangi kalori, karbo terutama, nasi, tepung segala macam ya, atau ya karbo itu dia nggak makan, kebanyakan sayur, itu bisa cepat turun berat badannya. Itu kalau yang ringan. Tapi kalau yang katakanlah sedikit lebih dalam lagi, ada memang penyakit-penyakit tertentu yang memang bisa menyebabkan berat badan itu turun. Ya, paling gampang itu kencing manis. Paling gampang, atau mungkin seperti tumor ya. Tapi saya ya mudah-mudahan berasumsi itu cuman karena masalah makanan saja, mudah-mudahan. Artinya kalau mau lebih jelasnya memang ibu harus bertemu dengan terapis ya, atau herbalis yang memang paham, bisa ngecek biar nanti ketahuan kira-kira masalahnya di mana. Kalau cuma masalah, bukan kalau masalahnya adalah di makanan, maka pola makannya diperbaiki. Itu ya, artinya mungkin harus ada masuk karbohidrat ya, protein segala macam supaya berat badannya kembali normal. Itu kemudian kalau masalah tadi menstruasinya jadi 2 kali tadi ya, lagi-lagi perlu dicari tahu ya, kira-kira masalahnya itu dari mana, karena harusnya sejatinya tidak seperti itu. Tapi kalau mungkin kaitannya sama menopause, saya kurang tahu apakah menjelang pramenopause sindrom itu juga menyebabkan haidnya nggak teratur. Saya nggak tahu itu, ilmunya belum tahu. Tapi nanti bisa dibaca-baca. Cuman saran saya untuk lebih detailnya mungkin bagusan ibu periksa ya, untuk dicari tahu ya. Tapi kalau mau mulai dengan sederhana tadi, mungkin asupan karbonya dinaikin aja dikit ya, jadi tetap ada karbo yang masuk sehingga berat badan nggak turun drastis. Mudah-mudahan bukan penyakit gitu. Alhamdulillah. Jazakallahu khair Ustaz jawabannya. Nah, kita setelah ini Ustaz, kita mau bagi-bagi lambung ceria Ustaz. Jadi teman-teman di sini kita akan kasih lambung ceria, tapi nggak semuanya. Nah, siapa yang dapat, saya akan lagi ke MC kita yang kondang ini, Mas Alif dan Mas Joko, untuk sering kondangan. Kenapa? MC-nya sering kondangan. Sering kondangan. Silakan Mas Alif dan Mas Joko. Terima kasih Mas Afril dan Dr. Zirul Akbar atas ilmunya hari ini. Insyaallah karena sudah mepet waktu zuhur, kita langsung aja. Insyaallah kita mau bagi-bagi lambung ceria nih. Berapa Mas? Mau dibagi berapa nih? Ada berapa nih? Ada 7. Ada 7. Ada 7 Mas.
Bagi-baginya gimana nih Mas? Coba kita tanya aja. Ada yang sakit lambungnya lebih dari 1 tahun? Boleh angkat tangan. Banyak ya. Lebih dari 2 tahun? Nah, Ibu tadi 1 tahun nunjuk, 2 tahun nunjuk. Kalau lebih dari 1, 3 tahun kan masih masuk juga. Iya. Lebih dari 5 tahun? Lebih dari 5 tahun? Mulai berkurang nih. Coba lebih dari 7 tahun? Lebih dari 7 tahun? Oh, dari SMA, Ibu dari SMA. Dari SMA, wah Masya Allah. Ibu sekarang umurnya berapa, Bu? 61, berapa tahun jadi itu? SMA lumayan. Lebih dari 30 tahun ya Bu ya. Oke, gimana Mas? Iya, dari yang paling lama dulu ya. Paling lama, berarti Iya. di atas 30 tahun, ada di atas 30 tahun. Ibu ya berarti ya? Ibu berapa tadi? Dari SMA sampai sekarang. Nah, ini Ibu nih yang paling lama nih. Paling lama, oke. Tunggu. Monggo. Siapa lagi Mas? Monggo Mas. Yang 15 tahun ada, 15 tahun. 15 tahun. Sakit lambung 15 tahun. Ada juga tuh Mas. Ada tuh. 15 tahun sakit lambung. Yang sakit lambungnya 70 tahun ada? Mana Mas? Saya keliling Mas. Kenapa dipilih? Itu tuh. 15 tahun ya, ada 2 orang tuh. Berapa tahun? Oh, suami. Ada yang belum ada sakit nggak sih? Oh iya, Cok. Kita belum lihat yang kubu sebelah sana nih. Yang ibu-ibu terus nih. Bapak ada yang 15 tahun? Lebih saya. Berapa? 20 tahun 20 tahun. 20 tahun. Ini Mas SMA. dari SMA. Yang dirasa apa? Yang dirasa apa dari SMA itu? Lambung. Iya, lambungnya dirasanya kenapa? Sakit. Sering sakit. Buang air rutin. Nah. Ya itu Pak ya. Itu ya. Ada lagi tinggal berapa? 3 lagi. Mana lagi masih ada? Tiga lagi. Ntar dulu, jangan nunjuk dulu, saya bingung. Tadi yang 15 tahun ini ya udah dapat ya? Oh, Ibu 15 tahun, 1. Jadi jangan lupa diminum ya. Bukan Ada lagi yang 15 tahun. Kok jadi tambah banyak ya? 20 tahun tuh. 20 tahun. Ini yang sakitnya 20 tahun nggak pernah curhat sama suaminya, Bu. Ada yang 15 tahun lagi. Oh, yang belakang tuh katanya, yang belakang tuh. Udah ya, udah habis ya. Oh, Pak Dokter katanya mau ngasih hadiah juga nih. Waduh, luar biasa ini. Ternyata banyak hadiahnya juga ya acara ini ya. Ini sebenarnya paket buat umrohnya saya, yang saya mau bagikan. Jadi insya Allah awal bulan nanti kita mau berangkat, dan salah satu souvenirnya adalah ini gitu. Nah, saya mau bagi dia, siapa tahu bisa umroh. Jadi ada 3, ada wegamnya ini, kemudian ada toiletrisnya juga. Ini produk dari JSR semua. Nah, jadi ada 3 hadiah. Nah, cuman saya mau kasih pertanyaan. Mau? Tanya lagi.
Dari keempat sahabat Nabi, yaitu yang Khulafaur Rasyidin itu, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali itu, yang paling lama usianya hidup siapa? Yang paling lama usianya siapa? Dan berapa? Abu Bakar, Umar, kira-kira aja. Yang paling lama usianya, jangan tengok handphone ya. Jangan tengok handphone. Siapa? Siapa dan kira-kira berapa usianya? Bismillah. Anas bin Malik. Ibu kasih air. Kasih air. Ibunya dapat air. Kenapa Anas bin Malik? Siapa? Berdiri. Nah ibu. Diri aja. Kalau udah setengah 12 soalnya. Siapa? Siapa? Abu Bakar. Abu Bakar. Salah. Berarti tinggal 3 lagi. Harus ditukar pertanyaannya. Makanya. Bapak mau jawab nggak? Bapak? Iya, berapa? Siapa? Umar 80. Salah. Udah tinggal 2. Abu Bakar salah, Umar salah Ya ya. udahlah, ganti pertanyaan. Udah tahu dicirain. Siapa? Oke, ganti pertanyaan. Ganti yang gampang. Ah, ibu hidup yang gampang-gampang aja. Hidup itu perjuangan, you know. Sebutkan 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Apa? Oh tuh, anak itu si bocah. Yang gede keras-keras biar dengerin bapak-bapak ini nih. Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Khalid bin Walid, Salah. Zubair bin Awan, Khalidnya salah. Zubair benar. Tegang. Tapi tidak apa-apa lah, kasih madu. Kasih lagi. Udah, jangan tepuk tangan, nggak usah tepuk tangan. Siapa? Bapak sekali ada, bapak. Ibu-ibu. Jangan lihat handphone ya. Siapa? Ya Allah, kenapa tidak tahu? Sebutkan personilnya BTS. Nggak tahu juga, alhamdulillah begitu. Alhamdulillah min dzalik. Iya, siapa Bu? Hah? 10 sahabat yang dijamin Rasulullah masuk surga. Bilal malah nggak masuk. Tidak nggak masih. Susah. Susah. 5 aja 5. Hah? 5 aja 5. 7 deh, 7. Ya. Tuh Mbak Disa. Rasyidi, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abu Ubaidah bin Jarrah, Talha bin Ubaidillah. Terus lagi. Sudah, dapatlah dia. Dapat deh 1. Semuanya nggak? 1? 1 aja. Soalnya nggak penuh. Oke. Pertanyaan berikutnya, sebutkan 2 anaknya Rasulullah SAW yang dinikahi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, ada itu. Sebutkan 2 anaknya, putrinya Nabi SAW yang dinikahi Utsman bin Affan. Emang ternyata, Masya Allah. Nah, dapat ini.
pakai sabun. Si sabun aja, soalnya dia nggak bisa minum herbal nih. Herbal buat yang udah senior aja. Siapa tahu dia bisa jawab. Pertanyaan terakhir, udah nak, udah tuh dapat hadiahnya, masya Allah. Mau apa lagi? Abah Soda mau? Habisin aja tuh, semangka. Oke, pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir ini ya gampang. Tentang lambung. Oke deh, ini gampang ini, insya Allah. Sebutkan satu jenis nama asam amino. Oke, tukar lagi kalau gitu. Tidak apa-apa kan, mulai mikir kan. Ini pertanyaan ini kalau bisa dapat, kalian udah tahu jangan jawab. Ini pertanyaan mudah sekali. Kalau dapat, kalau bisa jawab hadiahnya ini, sama ini. Kita tes kecerdasan kalian. Berapa orang jumlah Ashabul Kahfi? Dan alasannya apa? Berapa orang jumlah Ashabul Kahfi dan alasannya apa? Bapak, kita tes dulu, kita tengok dulu. Berapa orang? Alasannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jumlah Ashabul Kahfi itu yang tahu hanya Allah. Tetapi disebutkan dalam surah Al-Kahfi ada yang menyebutkan 5 orang dan 1 anjingnya. Ada yang menyebutkan 7 orang dan 1 anjingnya. Ada yang menyebutkan 9 orang dan 1 anjingnya. Gak usah diskusi kita Pak kalau gitu. Ayo Bu, ibu di belakang tuh. Berapa orang? 8. 7. Kenapa? Enggak, saya tanya berapa jumlahnya. Yang ulama menyebutkan itulah jumlah Ashabul Kahfi menurut seorang ulama tafsir. Ada bener cuman salah ibunya. Sekarang buka itunya. Tapi tidak apa-apa, ibu dapat hadiah deh Bu. Ini kasih beliau. Dua ini, enggak semuanya. Coba sekarang buka surat Al-Kahfi, surat atau ayat tentang berapa anjing itu yang depannya sayaquluna salasatun rabium kalbuhum wa sayaquluna khamsatun sadisuhum. Ya kan? Wa sayaquluna sab'atun wa thaminuhum. Coba lihat. Kalau bisa jawab, ibu tadi hampir benar, tapi bukan itu soalnya. Coba lihat lagi Qurannya. Tadi ada, tapi sudah ibu nggak bisa jawab lagi. Sekarang kita kan udah dapat hadiah. 7 benar. 7 benar. Saya kasih jawabannya. 7 benar. Sayaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Tapi kenapa 7? Nah itu dia sekarang. Bapak udah lewat. Udah tuh jawab. Wallahu a'lam bishawab. Oh, saya diskusi gitu. Berapa? Ada lihat sesuatu nggak di situ? Hah? Ada apa di situ? 7 kenapa? Enggak, dari coba pelototin ayat itu. Sayaquluna salasatun rabium kalbuhum wa sayaquluna khamsatun sadihum wa sayaquluna sabatun wa thaminuhum kalbuhum rujman bil ghaib, gitu kan. Ada yang beda nggak di situ? Sering mana saya tanyain. Apa bedanya? 3, 4 anjingnya kan, 5, 6 anjingnya, ya kan? 7, 8 anjingnya. Bedanya apa? Di setiap huruf di situ ada waw. Waw itu buat apa? Hah? Ada waw. Terus waw itu ngapain di situ? Emang enak suruh mikir. Nah, mau dapat hadiah doang. Ada wow, bener ada wow. Terus wow tuh ngapain di situ? Coba.
Siapa yang jawab wow tadi? Ibu udah dapat hadiah. Wow, udah bener ibu tadi, cuman bukan di 6-nya. Ibu bilang 6 tadi soalnya. Wow itu 7. Coba saja. Wasayaquluna sab'atun wa thaminuhum kan kalbuhum. Dan 8 bersama 7 dan 8 anjingnya. Pertanyaannya, kenapa ada wow di situ? Hah? Kalau bukan manusia, benar. Satu huruf dalam Quran itu sekalian ketika dia berubah, maka maknanya ada sesuatu yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Kalau Anda lihat yang pertama, saya bukan ahli Quran, cuma belajar dikit-dikit lah. Kata Allah kan, ada yang mengatakan 3, terus nggak pakai wow, 4 anjingnya. Ada yang mengatakan 5, 6 anjingnya kan gitu kan. Ada yang mengatakan 7 dan 8 anjingnya. Maka kalau kita baca dalam tafsir Ibnu Abbas, dia mengatakan bahwa aku bersumpah Ashabul Kahfi itu 7. Kenapa? Karena ada kata wow. Wow itu untuk memisahkan hewan dan manusia. Luar biasa kan Quran itu kan? Nah, dapatlah hadiah ibu tadi. Ibu mana tadi? Ibu ya? Ibu ya? Wow. Wow. Sekarang saya tanya lagi, satu lagi. Hadiahnya terakhir. Air mineral. Tapi saya juga belum tahu jawabannya kenapa sekarang. Ashabul Kahfi itu tidurnya berapa tahun? Oke, Anda lihat baik-baik kata Allah di situ. Lihat baik-baik. Apa yang Allah bilang? 300 tambah 9 tahun atau 309 tahun? 300 tambah 9 tahun loh. Kenapa nggak langsung 309 tahun? Total tidurnya 309 tahun. Mereka tuh tidur 300 dan kami tambahkan 9 tahun. Kenapa nggak 309 tahun langsung? Saya juga belum tahu. Nanti cari sendiri ya. Nah, ini pertanyaan terakhir. Kalau bisa dapat ini, saya kasih hadiah 500.000 rupiah. Kalau bisa jawab keren. Kalau bisa jawab keren. Kenapa setelah surat Al-Fatihah itu surat Al-Baqarah? Kira-kira yang meletakkan surat itu Nabi atau Allah? Allah. Kenapa habis Al-Fatihah Allah letakkan Al-Baqarah? Makanya Quran itu baca. Bukan dibaca doang. Ini kenapanya itu dipakai gitu loh. Limaza gitu loh bahasa Arabnya. Kenapa habis Al-Baqarah? Ali Imran. Ya kan? Kenapa habis Ali Imran? Anissa. Saya bocorannya, spillnya ya. Kalau selesai ini sudah. Coba baca Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wala. Apa itu ghairil maghdubi 'alaihim? Itu siapa itu? Ghairil maghdubi itu Allah ngomong siapa? Terjemahan kita kan kaum-kaum yang dimurkai. Ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin, dan kaum-kaum yang sesat. Secara pemahaman Quran, yang dimaksud kaum yang sesat dimurkai itu siapa? Suku, kaum apa? Siapa? Yahudi. Nah, makanya surat Al-Baqarah itu cerita tentang apa? Tuh. Nggak ada hadiah lah. Nggak mau mikir soalnya. Nah, sekarang lagi terakhir terus. Kadang-kadang saya mikirnya ada ya guyonan kita gitu kan. Jadi kenapa 309 tahun itu mungkin Ashabul kan mereka tuh tidur gitu kan, tidur asik gitu kan. Pas bangun tengok dah keadaan, oh masih sama keadaan. Kita tidur lagi aja. Gitu. Sampai akhirnya 9 tahun baru keadaan ditambah 9 tahun baru keadaan berubah. Jadi bahasa kita tuh ini kabar baik bagi kaum rebahan. Daripada dia bangun maksiat, mendingan tidur aja. Nah gitu maksudnya. Gitu. Nah, yang kedua nih. Yang terakhir. Ada hadiah? Ada nih. Tadi yang 500.000 nggak dapat kan? Wah, alhamdulillah, masya Allah. Nggak dapat. Ini baru juga nilainya.
Ini balas ribu nih. Mau dapat pertanyaan lagi? Biar kita mikir lagi kan. Asam lambung naik lagi. Nggak usah lah kalau gitu. Suruh mikir itu bukan buat naik asam lambung, nggak ada aja. Tahu Firaun? Firaun itu gelar kan. Oke. Nah ini hadiahnya sederhana. Bukan sederhana. Hadiahnya oke lah. Firaun itu ada di zaman siapa? Yang bisa. Nabi Yusuf itu tinggalnya di mana? Nabi Musa tinggal di mana? Nabi Musa di mana? Mesir kan? Nabi Yusuf di mana? Mesir juga. Nabi Yusuf, waktu zaman Nabi Yusuf ada Firaun nggak? Ada. Begini biar gampang mencernanya, biar nggak lambungnya naik asamnya. Bahaya. Kan Firaun itu identik dengan sosok raja yang zalim kan gitu. Itu di zamannya Nabi Musa, yang gitu. Lalu di zaman Nabi Yusuf, kan Nabi Yusuf tinggal juga di Mesir, tapi saat itu nggak ada Firaun, kan? Nah pertanyaan saya dua. Siapa nama temannya Firaun? Yang Quran itu selalu dempetkan nama Firaun sama orang itu. Pertama. Yang kedua, di zaman Nabi Yusuf Allah menyebut raja saat itu apa? Karena bukan Firaun. Dia berani dua jawaban. Kalau ada dapat hadiah. Yang pertama siapa? Firaun dan Korun. Arsiteknya Firaun. Aman kan? Nah, udah kejawab, tapi jawabnya semua nggak dapat hadiah. Yang kedua, Allah pakai kata apa di situ untuk di zaman Nabi Yusuf? Karena nggak ada Firaun. Kata apa? Raja tuh bahasa Ibunya apa? Malik. Itu uniknya Quran. Di zaman Nabi Musa Allah pakai kata Firaun karena rajanya zolim, tapi di zaman Nabi Yusuf rajanya nggak seperti Firaun, maka Allah menggunakan kata Malik. Nggak sadar kan kita kan? Gitu ya. Nggak dapat lagi hadiahnya kan, daripada mikir lambung naik asamnya belum usah. Sayang hadiahnya. Mau tanya lagi? Lanjut. Habis waktu. Cukup lah ya. Cukup lah. Sudah setengah 12, Masya Allah. Baik, Bapak sekalian, tapi ini ada hadiah nih masih satu. Buat siapa? Hah? Ini aja. Sambung ayat. Wow, dapat hadiah nih, banyak nih saya masukin. Dapat ini pun 2. Biar mejanya kosong, dapat air. Melon gue masukin kan. Lagi bahagia soalnya. Masya Allah, Masya Allah. Hadiahnya tuh. Sambung ayat. Ini gampang, kalau yang tahu harusnya sudah paham. Kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'i wa maqamin karim. Sambungin. 2 ayat aja sambungin. Ayat tadi bunyinya kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'i wa maqamin karim. 2 ayat aja bisa. Itu jus terakhir itu. Jalannya taruh lagi nih. Gak jadi nih. Udah batal. Batal cool aja terus. Naik level apa? Udah lah ya. Cukup lah ya. Tapi hadiahnya masih ada. Tanya lagi tuh ya. Sayang hadiahnya. Sekali lagi lah ya. Ini ya, terusin ayatnya aja. Innal mujrimina fi dhalalin wa sur.
المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. Iya. Iya. Terusin sampai akhirnya. Itu dikit banget itu, tinggal dikit lagi. Iya, iya. Oh, dia tanya teman dulu, sekolah friend. Ayo cepet. Lupa dia. Lupa. Ganti ayat. Apa mau jawab sebelahnya? Coba ulangi dari atas tadi. Innal mujrimina fi dhalali wa su'ur. Terus? Inna kulla syai'in illa wahidatum. Ya, sudahlah. Daripada dia pusing, kasihlah itu. Itu surat Al-Qamar ya. Al-Qamar, bagian yang terakhirnya itu. Oh, melon ada janji melon. Kasih melon. Dia kasih semua deh. Semua ini bos. Semua. Sisa ya. Sisa. Itu lagi gitu. Iya deh. Dah ya, terus sekarang Masya Allah ya, saya cuma pesan mari kita hidup lebih baik, lebih bahagia ya, jangan banyak dipikirin supaya lambungnya ceria. Ya. Air mau air masih mau. Masya Allah gitu kan, hasil kebun. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan Bapak Ibu teman sekalian bisa lebih baik kesehatannya, hatinya, pikirannya, perasaan, dan yang paling penting kita lebih dekat ya, kita lebih taat dengan Allah ya, dengan kesehatan yang Allah berikan, sehingga nanti suatu hari kelak ketika kita kembali pada Allah, kita kembali dengan yang baik juga dan pada husnul khotimah, dalam keadaan kita bisa mengembalikan jasad ini kepada penciptanya dalam keadaan yang baik sebagaimana dulu dia menciptakan ini dalam keadaan yang baik. Saya mohon maaf kalau ada yang salah saya sampaikan. Dan Air. apa? Minta air. Minta air. Kau ini anak siapa ini? Lucu pula nih. Lupa pula saya ngomong apa tadi. Sudahlah, kita tutup saja. Saya kembalikan lagi pada Mas April. Mohon maaf kalau ada yang salah saya sampaikan. Segala kebaikan yang orang dari Allah dan segala kekurangan dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.